Oke, selamat sore. Berikut untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt. Sebelum kami kirim ya, di sini untuk pengujian yang pertama dari dua pembelian ya. Oke, langsung saja kita ujikan. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk cara menyalakan inverter ini. Di sini terdapat dua buah MCB. Yang pertama adalah MCB softar dan yang kedua adalah MCB baterai ya. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu yang MCB softar yang terdapat resistornya. Kemudian kita nyalakan MCB baterai. Setelah itu MCB softar kita off-kan ya. Dan setelahnya kita nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk menu yang pertama itu ada informasi panel surya, karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi di sini tidak muncul ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu yang kedua, yaitu ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini untuk cara settingnya cukup mudah sekali ya. Semisal di sini kita ingin merubah menjadi 250 volt, cukup tekan saja angka 25 seperti ini. Kemudian kita checklist, maka secara otomatis di sini langsung berubah ya. Untuk settingan batas atas dan batas bawah sama. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian. Di sini ada block dan float. Di sini semisal kita ingin ubah menjadi 54 volt, di sini ini juga sama, maka secara otomatis di sini langsung berubah menjadi 54 volt ya. Dan di sini untuk arus pengisian sendiri di sini mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Nanti bisa disesuaikan untuk arus pengisiannya. Kita kembali, kemudian kita ke menu selanjutnya, yaitu ada parameter baterai ya. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini ya. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Semisal ingin dirubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Kita kembali. Kemudian di sini kita ke menu selanjutnya ya, yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Di sini kita bisa pilih salah satu untuk mode prioritas ini. Kita kembali. Kita ke menu selanjutnya, yaitu ada pengaturan ATS ya. Di sini ada recovery dan LVD. Di sini semisal kita ingin rubah menjadi 51 volt, dan di sini bisa ya untuk 51 volt. Dan nanti di sini LVD juga bisa disetting ya. Dan untuk LVD sendiri di sini nanti untuk perpindahan ya. Jika nanti berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt di mode prioritas DC atau inverter, di sini maka akan secara otomatis berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya ya. Kita kembali, kemudian di sini ada menu selanjutnya, yaitu ada menu bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu ya. Oke, kemudian di sini ada tentang atau informasi. Kita bisa lihat untuk nominal daya ya di 2000 watt dan nominal output di 220 volt. Oke, langsung saja di sini saya akan ujikan inverter ini. Di sini saya akan nyalakan input PLN-nya. Oke, sini input PLN masuk, kemudian kita akan turunkan tegangannya ya sesuai dengan ini LVD, yaitu 46 volt. Kita turunkan. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya, karena di bawah 46 volt, dan kita akan naikkan lagi. HV recovery adalah 51 volt, kita naikkan. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika saya akan rubah ke prioritas AC ya, ke PLN. Oke, di sini langsung secara otomatis berpindah. Dan di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini langsung secara otomatis berpindah lagi ke PLN ya. Dan di sini ketika saya akan lihatkan untuk chargingnya ya, kita harus ubah ke prioritas DC terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan turunkan kembali atau saya simulasikan untuk chargingnya ya. Kita turunkan kembali. Saya simulasikan ketika baterai ini habis ya. Oke, di sini ketika baterai ini habis, untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas AC ya. Untuk lakukan charging kita harus ubah ke prioritas AC ya. Kita tunggu sampai charging ya. Oke, kita tunggu. Oke, disitu mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Kita bisa lihat ya. Oke, naik terus, tandanya berfungsi dengan normal ya. Oke, bisa ya untuk chargingnya. Kemudian kita kembalikan lagi ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban dan input PLN. Di sini saya off-kan. Dan baterainya saya akan nyalakan ya. Oke, baterai sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower dan juga beban pemanas ya. Oke, langsung saja di sini beban pemanas kita nyalakan. Oke, beban pemanas di sini kisaran 900-an watt ya. Kita ganti menggunakan beban blower. Oke, satu beban blower di sini terbaca kisaran 1800-an watt ya. Kita tambah. Oke, menjadi 2200. Tambah lagi 2300 ya. Oke, 2400. Oke, kisaran 2500 ya. Inverter proteksi off ya, karena ada kelebihan beban. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali ya. Oke, di sini inverter sudah hidup kembali. Dan kita akan ujikan juga untuk prioritas AC ya. Di sini input PLN saya nyalakan kembali. Oke, dan prioritas kita ganti ke prioritas AC ya. Oke, di sini saya akan simulasikan menggunakan beban satu buah blower ya. Oke, ini menggunakan satu buah blower terbaca kisaran 1200. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam ya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, dan di sini ketika saya menyalakan kembali atau input dari PLN yang menyala di sini. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt untuk yang pertama. Kita lanjutkan untuk yang kedua ya. Terima kasih.